Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sofia, Sekretaris Daerah Kota Bogor, akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka pelaksanaan Riset Transformasi Digital Indonesia atau RTDI dan Rating Kota Cerdas Indonesia atau RKCI tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor, serta lokasinya sangat dekat dengan ibu kota negara Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor juga dinilai potensial membangun sistem kota yang cerdas. Dalam mencapai tujuannya sebagai kota cerdas, Kota Bogor telah memutuskan 3 concern utama yang akan dijalankan secara kontinu, yaitu sistem transportasi dan perbaikan lingkungan yang terintegrasi dalam aspek smart living dan environment, serta sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi dalam aspek smart people dan smart governance. Visi Kota Bogor untuk tahun 2019 sampai 2024 adalah mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Misi Kota Bogor ada 3. Yang satu adalah mewujudkan kota yang sehat, 2 mewujudkan kota yang cerdas, dan 3 mewujudkan kota yang sejahtera. Terdapat program unggulan dan program strategis Kota Bogor tahun 2019 dan 2024, yaitu meliputi Bogor Lancar, Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Motekar, Bogor Samawa, dan Abdi Bogor. Membangun kota cerdas perlu memprioritaskan pembentukan smart people terlebih dahulu atau pembentukan karakter dari sumber daya manusianya dan juga smart governance sebagai tata kelolanya. Namun, semuanya itu akan menjadi sia-sia apabila saat semua fasilitas fisik telah memadai, tapi mental dan perilaku serta pemahaman masyarakatnya akan konsep kota cerdas belum dipahami secara merata. Pembangunan Kota Bogor cerdas haruslah menjawab semua permasalahan Kota Bogor. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Rencana pembangunan kota cerdas tercantum di dalam perubahan RPJMD tahun 2019 sampai 2024 dan RPJPD 2005 sampai 2025. Sehingga visi Smart City adalah terwujudnya Kota Bogor sebagai kota warisan budaya yang cerdas dan sejahtera pada tahun 2027. Misi Smart City Kota Bogor ada 3, yaitu 1. Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota warisan budaya, 2. Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota cerdas, dan 3. Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota sejahtera. Proses transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah melibatkan serangkaian langkah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses transformasi digital di pemerintah daerah. 1. Penetapan visi dan strategi digital. Kebijakan transformasi digital telah secara inklusif masuk dalam RPJMD Kota Bogor sebagai acuan kebijakan umum pembangunan daerah dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain hal itu, Kota Bogor juga telah menetapkan Master Plan E-Government 2013-2018, juga Master Plan Smart City untuk tahun 2017 sampai 2021. Arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Bogor 2022 sampai 2027 dan Master Plan Smart City Kota Bogor 2022 sampai 2027
sebagai pedoman teknis di dalam pelaksanaan transformasi digital. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembentukan tim transformasi digital. Antara lain, kita membentuk Dewan Smart City Kota Bogor, kemudian juga dibantu dengan tim pelaksana Smart City Kota Bogor, tim koordinasi SPBE Kota Bogor, kemudian juga tim reformasi birokrasi Kota Bogor, kemudian juga ada tim penanggulangan insiden keamanan informasi Kota Bogor, juga tim pemeliharaan jaringan Kota Bogor, tim pengelola pusat data kota, dan juga tim kerja lain yang mendukung proses transformasi digital tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kita pun melaksanakan kegiatan penilaian kapasitas atau kapabilitas dan kebutuhan. Antara lain kita melakukan audit terhadap infrastruktur IT yang sudah dilaksanakan menggunakan audit tools dari BRIN. Kemudian yang keempat, kita pun melakukan pengembangan infrastruktur IT. Dan yang kelima, tentu saja melakukan implementasi sistem informasi. Kemudian yang keenam, kita melakukan secara kontinu pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh, ini selalu diperlukan adanya peningkatan keamanan informasi. Harus memastikan keamanan data dan juga informasi setiap saat. Kemudian juga dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai feedback terhadap program yang sudah kita lakukan. Yang kesembilan adalah perlu keterlibatan masyarakat secara luas, dan kemudian yang ke-10 adalah harus terus-menerus melakukan pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dan data dapat digunakan. Satu, contohnya ya, dalam pemantauan dan manajemen lalu lintas. Kemudian yang kedua contohnya adalah transportasi yang cerdas. Kita sudah menggunakan bis dan juga dengan teknologi, dibantu teknologi. Kemudian yang ketiganya adalah manajemen limbah. Jadi bisa mengetahui apakah sampah sudah penuh, limbah sudah penuh, dan sebagainya, itu dibantu teknologi. Kemudian yang keempatnya adalah pelayanan kesehatan. Kita dibantu oleh sistem pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian juga keamanan publik. Ini adalah seperti kamera pengawas, sensor di jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah energi lingkungan. Jadi energi lingkungan seperti untuk memonitor polusi udara dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah pelayanan publik digital. Kita sudah mempunyai Bogor Single Windows untuk pelayanan publik secara menyeluruh kepada warga kota. Kemudian yang kedelapan adalah partisipasi warga. Nah, platformnya kita sudah punya yang namanya Sibadra, di mana masyarakat dengan pemerintah bisa berkomunikasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kota. Yang kesembilan adalah penanggulangan sosial. Nah, penanggulangan sosial ini juga dibantu oleh teknologi, digitalisasi di dalam mencantumkan masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Oke, tantangannya ya. Jadi tantangan yang utama adalah menyusun suatu sistem, terutama sumber daya manusia, yang harus kompatibel dan bisa menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Kemudian tantangan yang kedua adalah mencari sumber pembiayaan alternatif, karena memang membangun teknologi itu tidak murah. Harus ada pendamping anggaran dari sisi pemerintah maupun juga dukungan legislatif yang amat penting. Kemudian dari sisi warga pun juga sama. Nah, untuk tingkat melek teknologi warga Kota Bogor saat ini sudah baik dilihat dari literasinya. Internet pun juga sudah sangat baik, tetapi kebiasaan mereka untuk menggunakan teknologi untuk layanan publik masih harus dilakukan proses edukasi. Kultur harus dibangun seimbang dengan infrastruktur. Artinya, harus ada teknologi untuk menangkal gangguan-gangguan terhadap aplikasi sistem elektronik yang ada. Seperti misalnya di mana-mana ada hoax. Alhamdulillah untuk inovasi dan juga kreativitas kota sudah banyak dihasilkannya dalam rangka mewujudkan kota cerdas. Antara lain untuk smart governance, kita sudah mempunyai Pakuan Prima untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Kemudian Sibadra,
kemudian Asinan, BSW, dan juga Bogor Smart House. Kemudian untuk smart branding, kita sudah mempunyai beberapa kampung tematik, kemudian juga local pride, kemudian untuk membantu UMKM dalam program 100% Bogor Pisan. Kemudian untuk smart economy, ini adalah digitalisasi atau ETPD, ini digitalisasi di dalam pembayaran pajak, di mana di sana sudah ada 21 kanal pembayaran. Kemudian Bogor Kerja untuk membantu masyarakat atau warga yang ingin mendapatkan pekerjaan, kemudian juga di dalam memasarkan produk UMKM dengan dekranasdanya. Kemudian di Smart Living, dalam penanganan transportasi, kita sudah memiliki bis kita yang dilengkapi dengan digitalisasi. Kemudian juga terus-menerus membangun pedestrian untuk memberikan kenyamanan bagi warga dan juga program-program kaitan dengan Simpus. Kemudian untuk Smart Society, ini ada digital marketing untuk para UMKM dan juga warga masyarakat. Kemudian juga untuk meningkatkan literasi di perpustakaan dan juga elektronik SIR di bidang kesehatan. Kemudian untuk Smart Environment, ini contohnya adalah dalam rangka mengurangi sampah atau sampah dijadikan uang dengan e-wallet, kemudian juga penerangan jalan umum dengan menggunakan tenaga surya, dan juga untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Literasi digital dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan juga alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Di Kota Bogor belum dilakukan perhitungan indeks literasi digital. Namun, berdasarkan data, di Kota Bogor pengguna telepon seluler itu ada sekitar 84,77%. Kemudian juga untuk mengakses internet, dari survei dinyatakan terdapat 81,49%. Dan dari survei juga hasilnya yang punya smartphone itu sekitar 90%, dan dari 90% tersebut yang punya sosmed sekitar 85%. Selain itu, masyarakat juga menggunakan berbagai sosial media dan sekitar 60%-nya mengambil keputusan dari sosial media. Artinya, sosmed itu sudah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, literasi itu sangat penting untuk digitalisasi. Jadi digital talenta merujuk pada individu-individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ada banyak hal yang dilakukan sebagai upaya pengembangan digital talenta di Kota Bogor. Antara lain, 1. Meningkatkan kemandirian digital pemerintah Kota Bogor. Kemudian yang kedua, kita pun melakukan pengembangan kreativitas dan inovasi aparatur dan juga warga masyarakat yang dikemas dalam program Bogor Innovation Award atau BIA. Yang ketiganya adalah kita melakukan pengembangan kerjasama relawan TIK di Kota Bogor. Kemudian selanjutnya pemanfaatan pola pembelajaran berbasis digital di jenjang pendidikan formal dan informal. Kemudian selanjutnya kita melakukan penguatan keamanan informasi melalui standarisasi sistem informasi elektronik. Kemudian kita melakukan peningkatan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau lembaga yang melakukan peningkatan SDM. Kemudian selanjutnya tentu saja harus ada terus pemahaman yang baru terhadap penyusunan proses bisnis dengan pendekatan digitalisasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti rating Kota Cerdas Indonesia. Semoga Kota Bogor mendapatkan hasil yang maksimal, dan terima kasih kepada seluruh tim PIKKC ITB. Semoga Kota Bogor dengan kota cerdasnya bisa membahagiakan warganya dan juga
bisa terus-menerus meningkatkan kinerja kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.